Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deovani Putri RU, NIM 18330034 dari kelompok 4 beserta teman-teman saya akan menjelaskan tentang protein. Protein adalah zat makanan berupa asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein sendiri mengandung unsur karbon 55%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16% yang tidak dimiliki oleh lemak ataupun karbohidrat. Tetapi ada beberapa unsur kimia yang terdapat dalam protein seperti sulfur 1% dan fosfor kurang dari 1%. Pengertian dari asam amino. Asam amino adalah zat organik yang mengandung gugus amino dan karboksil yang merupakan komponen penyusun protein yang terbagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Lanjut ke klasifikasi asam amino berdasarkan pembentukannya di dalam tubuh, itu ada dua, yaitu asam amino non-esensial dan asam amino esensial. Pertama kita akan membahas tentang asam amino non-esensial, yaitu ada alanin, asparagin, asam aspartat, sistein, glutamin, asam glutamat, glisin, prolin, serin, tirosin. Pada asam amino esensial, yaitu ada argin, histidin, lisin, isoleusin, leusin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Struktur 3D protein ada 4. Yang pertama struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Dia merupakan struktur dasar dari protein. Dia berupa rangkaian linier asam amino dengan urutan yang ditentukan oleh gen. Satu asam amino dengan asam amino di sebelahnya itu dihubungkan dengan ikatan peptida, yang disebut juga dengan jembatan CONH ini. Nah, yang kedua itu struktur sekunder. Struktur sekunder terbentuk karena ikatan hidrogen antara atom O dari gugus karbonil dengan atom H dari gugus asam amino. Nah, ada beberapa struktur sekunder. Yang pertama alpha helix, beta sheet atau lembaran beta, dan beta turn. Yang pertama ini kan alpha helix, dia itu bentuknya itu batang berpilin ke kanan. Gugus CO, setiap asam aminonya membentuk ikatan hidrogen dengan NH asam amino yang terletak 4 residu di depannya pada untai polipeptida yang sama. Seperti ini, dia berpilin ke kanan. Yang kedua ada beta sheet atau lembaran beta. Dia bentuknya seperti lembaran seperti ini. Gugus CO setiap asam amino membentuk ikatan hidrogen dengan NH asam amino pada rantai polipeptida yang berlainan. Nah, dia tuh ada dua, paralel dan antiparalel. Kalau paralel dia searah, kedua ujung C dan N terminus pada arah yang sama. Kalau untuk antiparalel dia berlawanan arah. Terakhir ada beta turn. Dia terbentuk dari ikatan hidrogen antara gugus CO residu N dengan NH residu N plus 3. Dia itu biasa disebut tusuk konde karena dia berputar seperti ini. Nah, jadi untuk di beta turn ini dia ada alpha helix, ada bentuk beta sheet dan beta turnnya nih. 3. Struktur tersier merupakan bentuk berputar dan berlipat dari struktur sekunder, membentuk struktur 3D yang unik. Satu rantai polipeptida membentuk satu subunit, terbentuk dari ikatan disulfida antara dua atom sulfur pada dua residu sistein yang berbeda, ikatan ionik, ikatan hidrogen. Yang keempat, ada struktur kuartener, merupakan bentuk yang paling kompleks, gabungan dari beberapa subunit dan dapat mengandung senyawa anorganik, misalnya Fe yang disebut gugus prostetik. Hemoglobin terdiri dari 4 subunit, 2 merah dan 2 kuning, 4 gugus heme. Dan aktivitas protein. Yang pertama itu ada katalitis enzimatis. Hampir seluruh enzim yang dikenal merupakan protein. Yang kedua ada transport dan penyimpanan, transport O2 oleh hemoglobin dan mioglobin. Yang ketiga ada koordinasi gerak. Protein merupakan komponen utama dari otot. Yang keempat ada penunjang mekanisme ketegangan kulit dan tulang oleh kolagen yang merupakan itu dari protein fibosa. Yang kelima ada protein imun. Antibodi merupakan protein yang sangat spesifik dalam mengenali antigennya. Yang terakhir ada pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi. Ekspresi gen diatur oleh protein-protein regulator. Peran dan fungsi. Yang pertama, protein adalah polimer linear dari monomer unit, yaitu asam amino.
Protein memiliki bentuk primer 1D hingga struktur 3D. Membentuk transisi membuatnya memiliki aktivitas yang lebih luas. Yang kedua, ada protein memiliki gugus fungsi yang luas. Ada dua, gugus fungsi alkohol, tiol, tioster, asam karboksilat, dan lain-lain. Kemudian ada gugus fungsi umumnya bersifat aktif. Yang ketiga itu protein dapat berinteraksi satu dengan yang lain, juga dengan makromolekuler biologis lain dan membentuk kompleks. Yang keempat, ada protein yang strukturnya kaku dan ada yang fleksibel. Yang kaku itu berfungsi sebagai penyusun sitoskeleton atau jaringan. Yang fleksibel itu memungkinkan protein untuk membentuk kompleks